Bapak Ibu, kita masih membicarakan kenapa emas perhiasan tidak cocok untuk investasi. Yang pertama tadi, harga emas perhiasan itu rata-rata lebih mahal berbanding dengan emas batangan ataupun dinar emas. Faktor yang kedua adalah kadar spread emas perhiasan yang sangat tinggi. Kadar spread yang selalu diistilahkan sebagai susut nilai akan menentukan seberapa banyak dan seberapa cepat kita bisa memperoleh keuntungan dari emas yang kita beli jika terdapat kenaikan harga emas. Spread pada emas perhiasan rata-ratanya sekitar 25%. Bahkan ada juga yang mencapai hingga 40%. Jika harga emas mengalami kenaikan sekitar 15%, maka pembeli emas perhiasan masih akan merasa kerugiannya sekitar 10%. Beda halnya dengan emas yang digunakan untuk keperluan investasi, iaitu emas batangan dan dinar emas. Pada umumnya memberikan nilai spread yang lebih rendah, iaitu di bawah 10%. Bahkan ada beberapa jenis item yang spreadnya mencapai cuma 5%. Jika harga emas mengalami kenaikan sekitar 15%, pembeli emas tersebut setidak-tidaknya telah mendapatkan keuntungan sekitar 5% dan bisa tersenyum dan menikmati hasilnya. Sedangkan pembeli emas perhiasan masih menunggu dan menghitung hari kapan harga emas akan naik lebih tinggi. Faktor yang ketiga adalah adanya biaya pembuatan yang bisa dimanipulasi. Jika Bapak Ibu tinjau dan perhatikan, pada umumnya harga emas perhiasan yang dipajang biasanya belum termasuk biaya pajak dan biaya pembuatan. Biaya pembuatan ini dapat kita lihat dari kehalusan dan ketelitian desain bentuk dari emas tersebut. Semakin halus dan semakin cantik seni pembuatannya, maka akan semakin mahal biaya upah pembuatan yang dibebankan kepada pembelinya. Biaya pembuatan inilah yang biasanya dimanipulasi oleh toko emas ataupun penjual emas perhiasan. Jika harga awal pada emas tersebut adalah mahal, maka mereka akan merendahkan biaya pembuatannya. Tetapi jika harga emas sementara turun dan rendah, maka mereka bisa menaikkan ongkos upahnya. Artinya, meskipun harga emas sedang rendah, kita tetap harus membayar dengan harga yang mahal. Bapak Ibu, biaya tambahan seperti inilah yang sangat merugikan jika kita membelinya untuk tujuan berinvestasi ataupun sebagai simpanan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang meninjau harga emas, jangan lupa untuk menanyakan juga apakah harga yang dipajang di toko tersebut sudah termasuk biaya pembuatan atau belum. Setelah kita mengetahui bahawa itu sudah termasuk biaya upah, maka coba dibahagikan dengan jumlah berat emas yang akan dibeli, maka akan ketahuan biaya per gram yang sebenarnya. Bapak Ibu, faktor yang keempat adalah update harga yang lambat. Harga emas perhiasan cenderung agak statis. Biasanya kalau harga emas dunia mengalami kenaikan, harga emas perhiasan pun turut ikut naik. Tetapi ketika harga emas dunia mengalami penurunan, biasanya penjual di toko emas tidak cepat dalam mengupdate harga tersebut. Mungkin juga mereka akan memasang harga yang sama, bahkan meninggikannya selama beberapa minggu. Namun, jika perubahan tersebut berdampak jelas pada harga emas dunia, maka baru saja mereka akan update harga emas perhiasan. Berbeda dengan harga emas yang digunakan untuk berinvestasi, yang harganya selalu diperbaharui setiap harinya. Di Indonesia, perusahaan jual beli emas yang paling aktif dan sering mengupdate harganya adalah Pabrik Gold Indonesia. Setiap 20 menit akan ada harga yang terupdate ataupun 72 kali sehari mengikuti perkembangan statistik pergerakan harga emas dunia. Bapak Ibu, ini sangat memudahkan kita untuk mendapatkan informasi lengkap tentang perkembangan harga emas terbaik menurut harga jual ataupun belinya. Bapak Ibu, kalau harga emas mengalami penurunan pada waktu malam, kita bisa lock pada harga emas tersebut. Jika harga emas pada besok harinya mengalami kenaikan, kita sudah untung dan bisa tersenyum manis pada pagi besoknya. Secara mekanisme, hal demikian sangat penting bagi seorang investor dan ini yang tidak didapatkan pada emas perhiasan. Bapak Ibu, itu adalah 4 faktor penting mengapa emas perhiasan kurang cocok untuk diinvestasikan.
Dapat sesuatu Bapak Ibu? Yuk, mulakan tabungan emas dengan Public Gold Indonesia. Mulakan tabungan emas dengan membeli emas batangan ataupun dinar emas 24 karat, emas dengan keturunan 999 dan bisa dapat dengan mudah dan murah dari Public Gold Indonesia. Klik link yang di bio dan deskripsi, nanti saya bantu.